Cuy, aku mau cerita. Ya. Aku mau cerita. Aku lagi sedih nih. Habis diputusin. Ih, munafik banget kita. Aku gak punya pacar kan. Oh iya, Aku gimmicknya mau salah cerita. ya. Ya terus. Aku mau cerita. Aku gak punya uang. Oh iya, nih aku mau ngasih tapi aku nggak punya uang. Ya, sedih banget gak sih? Terus kamu tahu nggak? Aku tuh sedih banget karena teman aku lagi sakit. Terus Aku harus gimana? Aku ngerasa pusing aja gitu. Aku Ya. harus kayak gimana? kamu semangat, yuk bisa yuk. Belum lagi, Ya, bisa yuk. belum lagi banyak tugas-tugas yang harus aku kerjain. Belum di rumah, belum di banyak lah. Yuk kamu pasti bisa yuk, semangat yuk. Emang aku harus kayak gimana tuh? Ayo semangat. Ya udah deh. Semangat ya. Ya, Kamu jangan ngeluh, kamu harusnya bersyukur. Itu kan netizen suka bilang gitu kan. Iya. Kamu nggak bersyukur, lihat aku. Kamu emang kayak gimana? Kan netizen kayak gitu. Iya sih emang ya, iya. Itu sebab. Lah masih mending kamu gitu, lihat aku. Aku lebih parah dari kamu. Nah itu biasanya netizen kan kamu masih mending lihat aku. Ya semangat ya. Oke, aku semangat. Gimiknya bagus. Hmm. Yo boy, balik lagi di After 20 bareng gue Irfan, Immanuel, Ciko, dan sekarang ada gestar wanita lagi. After 20 lekat dengan gestar wanita dari awal sampai sekarang. Mantap. Nah, karena perfecto wanita, jelas harus disayangi dan dinikahi. Harus begini, say. Dinikahi, tapi ntar nikahnya ya nunggu uang banyak dulu. Iya, sedih banget deh. Oke, Kenalin hari dulu ini dong. Kenalin ada dulu. kedatangan tamu, yaitu saya pribadi. Perkenalkan, nama saya adalah Jenny Celia yang cantik dan imut. Udah sekian dan terima kasih. Ya. Jadi ini temen SMA. BTW kakak kelas sebenarnya. Sebenarnya umur kita setara. Setara. Tuan dia sebenarnya. Ya, jadi gimana? Tua tetap ganteng ya namanya. Ya udah, good looking lah ya, nggak apa-apa lah. Kali-kali ya. Hidup akan lebih mudah saat Anda good looking. Jenis tuh temen SMA yang latar belakangnya cocok untuk bahasan kita kali ini gitu. Ya, cocok kerja di air. Iya, saya kerja di air selama ini. Bahmija. Iya, emang pengganti saya. Jadi latar belakang dia tuh seputar psikologi. Dan kenapa gue ngasih dia buat datang ke sini, bukan ngasih karena gue pingin dia datang ke sini jadi gestar. Ada keresahan gue yang mikir kayak, aduh lingkungan gue banyak yang curhat tentang insecure, tentang aduh aku nggak pede. Sedih aja. Nah, jadi ini nih keresahan gue yang harus dijawab oleh yang sebenarnya latar belakangnya sesuai gitu. Kalau gue yang ngejawab doang, takutnya blunder nih. Takutnya ntar ada SJW yang up gitu. Body code after 20 gitu. Aduh, jangan. Jadi Jen, Saya nggak bisa jawab, punten. Sekali lagi, terima kasih sudah mendukung saya. Saya Udah? pamit. Ya. udah. Terima kasih. Pamit. Jadi judul videonya pamit. Iya, pamit. Saya izin pamit. Jadi gimana, Immanuel? Sebenarnya saya juga bingung di sini. Jadi jujur ini baru pertama kali. Jadi maafkan kalau misalnya saya rada Dia tegang. tegang-tegang lucu. Pertama kali katanya. Jadi gini Jen, banyak di lingkungan aku nih yang sering curhat tentang aduh aku ini bla 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 bullshit gitu. Nah, menurut kamu yang sekitar kurang lebih 4 tahun lebih berkecimpung di dunia yang meneliti seputar orang-orang seperti itu, gimana menanggapinya dan apa sih insecure gitu? Kenalin ke orang-orang ini gitu biar aware siate gitu. Ya.
Oke, ini menurut pandangan aku aja ya. Ah, Jadi menurut aku insecure adalah dimana seseorang itu mungkin tidak pede mungkin dengan penampilan dirinya atau yang lain gitu, dan membandingkan orang lain, jadi kita insecure guys. Contohnya adalah misalnya nih aku ngerasa tidak cantik, terus orang lain lebih cantik gitu. Apalagi kalau lihat IG kan ya, Wah. biasanya lihat IG kan suka kayak scroll ada Ya. temen yang lagi jalan-jalan di pantai gitu ya. Aduh, Lagi aku belum foto bisa, gini nih. ya. Atau enggak lagi roknya diginin sah lagi gitu loh. lagi bajunya diginiin. Terus habis itu gini Ya. banyak lah ya. Banyak gitu, dan terus habis itu kita yang belum bisa ke pantai mungkin karena harus ngumpulin uang atau banyak hal gitu, terus kayak enak ya bisa liburan kayak aku kapan gitu. Atau enggak mungkin fisik kayak scroll lihat orang lain lebih cantik, make upnya sesuai gitu, sedangkan aku sendiri yang nggak bisa make up tuh kayak dan cantik nah bisa sih wah emang sih itu yang bikin aku sedih banget gitu. Itu kurang lebih penjelasan saya. Menurut Boleh. Irfan sendiri gimana nih? Berarti insecure lebih ke ngebandingin diri sama orang lain ya. Ya bisa jadi. Jadi kayak aku misalnya aku lebih ngebandingin diri sama orang-orang yang sama pekerjaannya sama aku, akhirnya dibanding-bandingin dan akhirnya nggak pede gitu. Ya mungkin bisa jadi. Apa yang persamaan ini ya? Persamaan menurut kamu itu apa? Persamaan pekerjaan? Apakah Ya. pernah mengalaminya mungkin? Kalian belum tahu kan ya? Coba Irfan. Aku terpancing, nanti orang-orang nonton aku sedang ngomongin masa lalu yang saat itu. Masa lalu asik. Saiful Jamil boy. Iya gitu bukan? Bukan tiba-tiba nyanyi gitu. Oh iya nggak apa-apa. Ya, jadi kalau ngomongin insecure sebenarnya yang curhat-curhat ke aku insecure sebenarnya aku juga pernah ngalamin dan nggak tahu disebutnya insecure atau nggak pede atau apapun lah, tapi emang itu berat sih, apalagi nggak punya temen buat jadi wadah pendengar gitu. Kayak nyiksa banget, kayak anjing harus cerita ke siapa, gue harus cerita ke siapa gitu. Wah, dan berarti diri kamu waktu dulu nggak punya teman. Oh, Anda jangan ngejudge gitu ya. Oke. Ntar orang-orang nyangka saya tidak ingin berteman dengan siapapun. Makhluk antisosial. Antisosial klub ya. Ntar. Oke. Mungkin Buat. sedikit atau gimana mungkin. Teman saya sedikit dan teman yang saya percayai sedikit gitu. Oke. Yang saya percaya untuk cerita dan yang saya percaya untuk cerita kebanyakan udah punya kesibukan masing-masing. Jadi pada akhirnya ya harus nemuin jalannya sendiri gitu kan. Harus nemuin gimana biar ini tuh udah stop gitu. Insecure ini tuh gitu. Jadi dari situ akhirnya kamu merasa sendiri banget gitu. Sendiri Gitu. dan sekalinya punya temen yang satu bidang misalnya atau lingkungan lah, jangan nyebut satu bidang ntar ketahuan siapa. Ya udah kesebut. Enggak. Oke. Insecure-nya tuh karena orang-orang yang pada akhirnya main sama gue atau nongkrong sama gue tuh lebih banyak yang kayak ngebuat gue untuk realistis dan udahlah gitu, kamu nggak bisa di sini gitu, kayak lebih bagus dia daripada kamu gitu. Nah, jadi insecure gue tuh lebih banyak dibentuk oleh omongan-omongan orang yang akhirnya dipikirin gitu, yang sebenarnya nggak harus dipikirin sih saat itu. Kalau gue mikir sekarang kayak harusnya nggak usah dipikirin. Oke. Dari omongan itu ya. Contohnya apa nih? Kayak lu mah nggak bisa, udahlah stop aja gitu, kayak dia lebih bagus loh daripada lu gitu. Sedih banget ya, sedih banget ya, Leo keren. Kan Anda tahu, kok Anda gini keren kan Anda di sana. Oh iya, saya lupa. Jadi ada momen-momen di saat kayak gue tuh merasa pingin belajar, pingin terus lebih baik, tapi orang-orang tuh nggak ngasih kepercayaan gitu, kayak udah nggak akan bisa dia gitu. Kayak gitu. Akhirnya insecure itu muncul gitu.
gitu. setelah tahap insecure nih, terus kamu ngapain? Sedih, senang? Jelas sedih dan kebanyakan kayak kalau lagi nonton tiba-tiba nangis, kalau lagi denger lagu tiba-tiba nangis. It's true gitu. Oke. Anda lihat gue yang sekarang tuh udah lebih beda dari yang dulu. Very different. Gue tuh cengeng dulu. Serius. Guys, pengakuan. Asli, baperan dulu, cengeng. Baperan. Mantap. Tapi tetap ganteng. Oke, itu yang paling utama. Good looking ya. Jelas. Menurut kamu kalau ada perasaan-perasaan kayak gitu, kayak orang-orang yang tiba-tiba mikirin terus tiba-tiba nangis, tiba-tiba ada di mana sebenarnya dia tuh lagi dalam keadaan rame, lagi banyak temen, atau tiba-tiba dia tuh ngerasa sedih, itu tuh kenapa gitu? Ngerti nggak sih? Oh, oke. Tiba-tiba gitu ya. Kayak aku yang tadi cerita ke kamu gitu, itu tuh kenapa sebenarnya gitu? Mungkin bisa jadi kalian emang lagi merasa stres mungkin. Itu tuh udah masuk insecure nggak sih? Kayaknya udah lebih dalam mungkin ya. Insecure, cuma kan balik lagi ya, aku sendiri jadi belum bisa menjudgment dan menilai gitu itu udah masuk insecure atau belum gitu. Jadi ada beberapa tahap-tahap dan mungkin cara-caranya, atau kita bisa lihat ciri-ciri orang-orang yang insecure itu seperti apa, yang berlebihan ya. Itu seperti apa, itu kita bisa lihat gitu di Google atau di Google. Karena aku sendiri nggak bisa ngejudgment, jujur tidak bisa menjudgment gitu untuk seperti itu. Walaupun dia ngerti soal itu, dia nggak bisa ngejudge bahwa kamu tuh lagi insecure, enggak gitu. Kayak kita menilai seseorang kayak kamu tuh jelek gitu, itu tuh beda gitu, penilaian kita tuh beda, dan kriteria untuk orang-orang jelek tuh pasti beda-beda gitu. Bener serius. Karena jelek menurut kita mungkin ganteng menurut orang lain kan? Mungkin ya betul. Karena kayak gini aja, kayak cantiknya menurut gue gitu, selera gue beda sama cantiknya yang menurut teman-teman yang lain gitu. Betul, emang ya. Kayak gue lihat pacar temen gue melihatnya biasa aja, nggak cantik gitu. Tapi menurut teman gue, karena dia pacarnya pasti cantik karena selera dia gitu. Nggak tahu dibumbui dengan cinta kan, nggak tahu ya, cinta itu bullshit. bener bullshit dan buta gitu ya, beda tipis. Jadi bener kalau kata orang bilang kalau coklat itu tai itu seperti coklat gitu. Saat jatuh cinta. Iya, saat jatuh cinta itu kayaknya bener mungkin ya. Kok jadi cinta ngebahasnya gitu. Balik lagi ke insecure nih. Terus kalau kita nih sebagai orang-orang yang awam, ada teman kita atau sekitar kita yang lagi insecure dan lagi ngeluh nih, gimana sih kita harus nanggapin dia gitu? Dengan kan biasanya ada yang nanggapin dengan ngejudge, kayak tadi pas di awal video kayak lu masih mending, harusnya bersyukur. Kayak kita kan ngejudge kan. Harusnya seperti apa sih? Harusnya itu menurut aku kita bisa mendengarkan karena biasanya orang-orang yang merasa dirinya itu stres atau merasa dirinya itu tidak baik-baik saja, atau merasa dirinya itu insecure dan banyak hal gitu, biasanya orang itu hanya ingin didengarkan. Mungkin kita sebagai orang di sekelilingnya yang butuh bantuan, mungkin kita bisa mendengarkan orang ini, bisa memahami perasaan kalian atau perasaan orang itu sampai mereka merasakan insecure gitu. Kita bisa memahami, mendengarkan tujuannya atau apapun gitu. Mungkin dari situ dia bisa merasakan, wah ternyata aku merasa dihargai, didengar. Karena guys, cuma hanya karena didengar doang, kita tuh merasa kayak dihargai gitu. Iya, benar-benar. Karena orang-orang yang insecure atau orang-orang yang gak pede itu bukan butuh diceramahin, butuh dijudge bahwa mana yang kurang bersyukur, bukan gitu. Cuman butuh telinga, itu cili, didengar gitu. Susah gitu. Susah karena di sekitar kita tuh kebanyakan orangnya ngejudge gitu, ngerti nggak sih, kayak lu mah gini kayak shit gitu, stop this gitu man. Karena banyak netizen. Iya. Netizen paling berkuasa ya. Iya, karena mereka tahu segalanya. Iya, maha kuasa. Aduh, netizen. Jadi gimana? Untuk Irfan sendiri udah punya netizen? Oh jelas. Banyak, dikit, kecil, kurang?
banyak. Say hello dulu dong. Halo, jangan halo. Hey guys, aduh hey guys. Hi guys, we come back untuk para netizen. Jangan hey guys, gak jantan. Apa boy? Hey boy. Hey boy. Oh jadi emang kita tuh harus mendengar gitu, mendengarkan. Kalau dia nggak minta saran, seenggaknya kita nggak dengerin gitu. Jangan tiba-tiba kita ngasih saran yang ngejudge gitu. Iya, karena kita nggak tahu ya orang butuh saran, kita nggak tahu orang butuh cuma didengarkan dalam setiap permasalahan, kita nggak tahu gitu. Karena cuma dari dengar doang kita bisa tahu gitu. Jadi untuk judgement juga mungkin untuk orang misalnya nih, kamu kalau misalnya lagi kesel tiba-tiba aku judgement, kamu nih cuma gitu doang, atau harusnya kan kamu gini, masa gitu aja nggak bisa, itu kan judgement. Kamu rasanya gimana nih kamu kalau aku gituin? Kesel, aing teh mau curhat tapi Nasya marah-marahin, nah gitu kan. Suka kayak Ted, kamu tuh Ted gitu, ngomong kasar gimana gitu ya. Kamu tuh Ted bangsat. Ya di tolong di sensor. Gak ada sensor. Oh nggak ada, belak-belakan aja kita, oke. Oh jadi emang mostly yang aku pernah tahu ya, kalau orang-orang yang belum aware akan seperti ini tuh kebanyakan ngejudge gitu, ngerti nggak sih? Iya betul. Karena banyak sih, aku juga pernah ketemu dan aku sendiri termasuk orang yang kadang pernah ngejudge gitu ya. Malum ya, manusia tidak pernah luput dari dosa gitu. Cuma pasti ada gimana ya, kita ada proses belajar juga. Jadi kadang bisa untuk memahami. Jadi mendengarkan, kan ada yang mendengarkan oh gitu, oh kamu jadi kamu ngomong kan dengerin doang kan tujuannya, nggak gitu maksudnya gitu. guys gitu. Balik sih yang gitu mah. Saya pamit pergi. Enggak, tapi mendengarkan dan mencoba untuk memahami perasaan dari seseorang yang merasa Insecure itu. Ya selain insecure juga banyak hal sih gitu. Jadi berusaha untuk berempati. Terus kalau ada yang minta saran, lebih baik kita omonginnya yang sebenarnya atau kita pretending dengan seolah-olah dia sedang baik-baik saja, atau dengan nyemangatin gitu. Atau kita kayak pretending pura-pura semangat, ayo semangat ya pasti bisa, atau kita harus ngasih tahu yang sebenarnya, Kak, kamu tuh sebenarnya gini nih gitu. Harusnya gimana? Kalau ada yang minta saran gitu kayak aku harus gimana? Oke, tergantung ya, kalau orang yang bilang kan ada yang terus aku harus gimana dong. Nah itu terus kita bisa ngasih saran, menurut aku kamu coba deh gini hal yang lain gitu, kasih saran yang terbaik menurut kita gitu. Tapi ada juga kan orang yang cuma misalnya dengerin doang terus minta saran nih, tapi kitanya juga cuma bilang kalau menurut aku kamu semangat aja gitu. Enggak. Kalau misalnya saran itu tergantung kapasitas dari orang tersebut. Kalau orang itu minta saran ya kita kasih saran. Kalau cuma didengarin ya udah kita pahamin aja, rasakan saja gitu. Ya, jangan gitu kalau ada orang yang curhat terus minta saran, mana cuma bilang yuk semangat bullshit gitu, mana katanya. Yuk semangat yuk bisa yuk bisa yuk. Kamu tuh harus lebih bersyukur, banyak orang yang ganteng di sana. Kenapa gitu orang-orang kayak gitu tuh? Jadi kita tuh harus ya ngasih tahu keseluruhannya yang baiknya, terus ngasih titik-titik yang harus diperbaiki dari dia, harusnya gitu. Iya, jadi kita kasih tahu nih kebutuhannya dia, dan kita kasih tahu kamu tuh begini. Tapi pelan-pelan gitu, perlahan gitu. Karena biasanya orang yang sedang lagi di masa kesulitan itu biasanya butuh waktu untuk menerima saran dari kita. Biasanya gitu. Jadi biasanya orang coba didengarkan dulu saat dianya sudah mulai tenang, sudah mulai bisa adaptasi dengan di lingkungannya, baru nanti kita masukin saran gitu. Jadi nggak semua orang yang sekalinya lagi kesulitan nih, tiba-tiba lagi down, terus minta didengerin. Oke, kita dengerin ceritanya, kita pahami, terus kita tiba-tiba kasih saran. Nggak selamanya harus langsung instan kayak gitu, nggak bisa. Jadi kita tunggu waktu yang tepat gitu, karena emang butuh waktu untuk memperbaiki diri kita, atau maksudnya calm down dulu lah diri kita gitu. Jadi tergantung juga dari orangnya, atau mungkin orangnya ada instan nih habis down, menurut kamu gimana sih, menurut kamu gimana gitu. Ada yang
Ada yang Oke, mau diam thank dulu. you gitu. Terus nanti biasanya lusa atau besoknya nanya, Minta saran. aku kayak gimana ya gitu. Perlahan, biasanya orang yang kesulitan tuh emang butuh pelan-pelan. Proses, kata gue selalu bilang di konten gue mah it's all about proses gitu, nggak ada yang instan gitu. Aduh susah sih, orang-orang malas mah gitu bikinnya instan gitu. Buntut, Anda malas tidak? Tidak. Oh tidak, anak rajin dan berbakti. Jelas. Berbakti pada orang tua dan tidak sombong. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sesuatu. Oke.